wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad. Kita semua dan seluruh keluarga kita kelak akan dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW yang pernah mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan terasa sudah sekarang itu memasuki di tanggal hari ke-28 Ramadan di tahun 1446 Hijriah. Tinggal menghitung hari lagi, lebih kurang berkisar antara 1 atau 2 hari lagi. Lebaran Muhammadiyah telah menetapkan jatuhnya 31 Maret tahun 2025 berdasarkan ilmu hisab. Tapi kita yang berpahamkan ma'ana alaihi wa ashabi, tentunya di sini kita nunggu ketetapan pemerintah. Ketetapan pemerintah. Yang baca berijtihad silahkan berijtihad. Tapi bagi kita yang ilmu kita ini minim, lemaklah ambai amannya. Fa idza ikhtalaftum fa 'alaikum bis-sawa'il a'dham ma'al haqqi wa ahli. Kalau kalian berbeda pendapat tentang penetapan 1 Ramadan atau penetapan 1 Syawal, maka hendaklah kalian ikuti bilangan yang terbanyak, yang benar dan ahlinya. Artinya kalau banyak tidak benar, apalagi bukan ahlinya, tidak usah dipeloi. Benar, pertama dia banyak, yang kedua dia benar, dan yang ketiga ahlinya. Atau sikap insinyur berbeda pendapat dengan 100 kiai tentang konstruksi pembangunan jembatan. Tentunya yang kita peloi sikap insinyur, meskipun dia bilangannya sikap, kemudian bilangannya sikap, tapi dia benar dan ahlinya. Mak itu juga sebaliknya, ada 100 insinyur berbeda pendapat dengan 1 kiai. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Tentunya sikap kiai, meskipun dia banyak nambah untuk apa? Kira-kira bahasa itu boleh. Nah di sini rujukan kita berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa'akmilul iddata sya'ban bi 30 yawman. Sumu bi ru'yatihi, berpuasalah kalian bila melihat bulan, dan berbukalah kalian Syawal, maksudnya bila melihat bulan. Kalau seandainya bulan itu belum nampak dengan sebab tertutup awan, dengan sebab dia mendung, tidak kejingoan, fa'akmilul iddata sya'ban bi 30 yawman. Kalau jatuhnya menjelang bulan Ramadan, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Jangan kalau bulan Ramadan gampang, Allah dalam Al-Quran menyebutkan dalam Al-Baqarah, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan sempurnakan bilangan hari puasa. Jadi puasa itu Bapak Ibu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Ketika ayat itu turun diperintahkan untuk berpuasa, Nabi cuma dapat 9 kali seumur hidupnya. 7 kali 29 hari dan 2 kali cuma dapat 30 hari. Jadi sedikit, 30 hari itu jarang. Tapi kita tetap menghormati pendapat yang sudah menetapkan, seperti Muhammadiyah jatuhnya di tanggal 31. Itu berdasarkan berdasarkan ilmu hisab, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita belum baca, minim belum apa-apa, lemah lambai amannya, nunggu keputusan pemerintah sudah aman. Kalau pemerintah salah, tanggung dia. Ini kan pernah terjadi tuh tahun berapa ya? Waktu 2012. 2012. Jadi waktu itu kita berpuasa udah tahun Syawal. Yang tanggung pemerintah. Jadi kita tidak salah lagi. Nah di sini kita apa judulnya pagi ini pada salah meningkatkan kalau tidak salah judulnya pagi hari ini kualitas lebaran
Pokoknya ada peningkatan. Bagaimana? Pokoknya peningkatan. Kita tak lama lagi masuk Idul Fitri. Syawal itu artinya meningkat. Ya, meningkat. Ada peningkatan. Apa yang meningkat? Apa rumahnya naik tingkat? Belum tentu. Peningkatan itu laisa al-'ain liman labisal jadid walakinna al-'ain bi ta'atihi yazid. Peningkatan kualitas keimanan melalui ibadah Ramadan. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian harus ada peningkatan dari segi ekonomi itu harus ada peningkatan. Jangan dari segi ibadah kita tidak ada meningkat. Kita sebelum di bulan Ramadan nih contohnya susah, berat, tambah di waktu subuh. Tapi ketika di bulan Ramadan maka kita dipaksa bangun sebelum subuh, makan sahur, menyempatkan sholat 2 rakaat minimal, datang ke masjid sholat subuh berjamaah. Nah setelah Idul Fitri kaget, tengok masih dah. Kalau dia membekas dalam kehidupannya, dia terdidik, tergeblek, terlatih dengan sendirinya. Kita nih di bulan Ramadan kita rutin, tiap malam kita buat yang namanya sholat witir. Setelah bulan Ramadan kaget, masuk 1 Syawal, malam masa kita buat witir. Kira-kira itu kita tengok subuhnya. Kadang-kadang kapan duduk subuh hari Syawal itu ngantuk, capek gue. Apalagi itu ibu yang sibuk buat kue, yang sibuk dengan ini, yang sibuk dengan itu bersih-bersih. Bukan tak boleh. Apalagi ini di detik terakhir, di penghujung terakhir ini, konsentrasi ibadah kita ini sudah mulai pecah, sudah rusak. Pikirannya lebaran itu mudik, lebaran itu yang ramai di pasar, di terminal, di masjid pindah mall. Kayaknya dipindah pasar. Berapa yang lalu kami ngisi ceramah di pasar 16. Market mobil juga digaya baru. Raninya manusia. Pokoknya puasa yang penting kalau rani dulu. Jadi sehingga memaknakan yang namanya lebaran itu, hari raya itu harus yang serba baru. Rumah baru, cat warna baru, telur baru, penampilan baru, baju baru, bini baru. Setelah baru kalau padahal laisa al-'ain liman labisal jadid, itu tidak harus yang serba baru. Rumah baru, motor baru, mobil baru, bedeng baru, walakinna al-'ain bi ta'atihi yazid. Akan tetapi yang dimaksud dengan itu ketaatan yang semakin bertambah, berkualitas dan membekas di sebelah yang akan datang. Itu baru lah. Maka itu berapa banyak ketika dia dapat pendidikan, pelatihan, itu biasanya dia berhasil lah. Tapi tidak sedikit juga tidak berhasil. Makanya kalimatnya itu terakhir Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, la'allakum littaraji wa taqu, masih mengharap, masih menanti, mudah-mudahan. Kalau kamu, kalau kamu puasanya benar, memang kamu puasa-puasanya, panca indera kamu puasakan, hati kamu puasakan, tattaqun, kamu akan menjadi golongan wong-wong yang bertakwa. Tapi kalau kamu puasanya puasa baik, tapi pancar indera tidak dipuasakan, maka disinilah tabiatlah masih tidak berubah. Bapak Ibu sekalian, maka itu seharusnya kita setelah Ramadan ini ada peningkatan. Apa yang meningkat? Kualitas keimanannya. Janganlah sudah selesai Ramadan, selesai juga tadarus Al-Quran kita. Ini yang sedih. Giliran Ramadan, sehingga dibaca terus Quran. Kapan sudah mulai Idul Fitri? Ya Al-Quran. Ini sedih kita Pak. Jangan model macam ini. Kalau di bulan Ramadan, rajin hadir ke masjid sehingga dia hampir tiap malam i'tikaf.
Kapan sudah habis lebaran, tidak tahu lagi bilang kemana. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, jangan ada di dalam kehidupan kita seperti ini. Maka itu bagi siapa yang beri ketentuan saat di bulan Ramadan, apa kata Nabi? Di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata beliau? Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'atan sitan min Syawal, kemudian diikuti, diiringi, dilanjutkan dengan 6 hari sunnah di bulan Syawal, faka'annama shamat dahr, maka sesungguhnya ia telah berpuasa 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya. Dengan catatan berpuasa di bulan Ramadan, setelah itu dia lanjutkan dengan sunnah 6 hari di bulan Syawal, faka'annama, maka sesungguhnya, faka'annama sama. An-nama itu huruf taukid dalam ilmu nahwu, sesungguhnya pasti sama nilainya dia berpuasa seakan-akan 1 tahun lamanya. Bagaimana dengan perempuan yang berhalangan? Perempuan berhalangan, caranya dia berpuasa itu niatnya qada Ramadan dulu, baru digabung dengan sunnah di bulan Syawal. Indah Syafi'iyah boleh, tidak apa-apa. Menurut mazhab Imam Syafi'i boleh, asal niatnya itu pertama yang qada dulu, kemudian digabung dengan yang sunnah. Bahkan bisa digabung dengan sunnah yang lain. Hari itu hari Senin dapat juga Pak. Hari itu Ayyamul Bid dapat juga dia. Sekali mendayung 30 terlampau. Yang tidak boleh itu puasa qada Ramadan digabung dengan puasa kifarat atau puasa nadar, tidak boleh. Yang wajib digabung dengan wajib tidak boleh, atau puasa nadar digabung dengan qada tidak boleh, termasuk kifarat tidak boleh. Tapi kalau dia niat qada dulu Ramadan digabung dengan yang sunnah boleh. Yang tidak boleh juga puasa sunnah digabung dengan yang wajib, tidak baca. Tapi kalau yang wajib dulu baru boleh. Beda dengan mazhab lain. Di antaranya salah satu mazhab itu tidak baca digabung yang wajib, yang sunnah. Karena kita ini bukannya ahli shaim, kita ini bukan ahli puasa. Puasa kita ini puasa pada umumnya, banyak. Dan jarang kita ini mendawamkan puasa seperti Senin Kamis, jarang. Dan puasa Nabi Daud, jarang. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 dan bulan Hijriah, jarang. Maka itu kita boleh berpuasa dengan catatan yang qada terlebih dahulu, baru digabung dengan yang sunnah. Bapak Ibu sekalian, dari mana matematikanya Nabi menyebutkan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dilanjutkan 6 hari sunnah di bulan Syawal, sama seperti dia berpuasa 1 tahun lamanya? Matematikanya macam ini. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Barang siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah balas minimal 10 kebaikan. Itu dalilnya. Kenapa disebut dengan 1 Ramadan digabung dengan 6 hari sunnah di bulan Syawal, sama seperti berpuasa 1 tahun? Sekarang 30 hari yang telah puasa, dikali ke 10 berapa? 300 30 kali 10 bulan ya 10 bulan. Kemudian kita lanjutkan lagi 6 hari dikali ke 10 berarti 60 hari. Maaf, ya betul 60 hari. Ya, 6 dikali 10 sama dengan 60. Yang 30 hari 1 bulan tadi dikali dengan 10 berarti 360 hari ditambah dengan 60 hari. Maka tepat apa yang dikatakan Nabi SAW, maka dia seakan-akan sama dengan berpuasa 1 tahun lamanya. Itu lemahnya umat Nabi Muhammad SAW. Puasa siko sekali kita berbuat, maka balasannya paling sedikit 10 kali. Dan kata dalam Quran itu Bapak Ibu ceklah, 1 perbuatan baik dibalas dengan 1, dan nanti ceklah
Di Al-Quran 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.450 kalimat, 1.025.000 huruf. Ustaz dapat 6.666 ayat, betul. Di mana itu? Itu di dalam tafsir Sawi, syarah dari tafsir Jalalain. Yang siapa yang nyebutnya 6.666 ayat? Itu Imam Syafi'i. Apa macam itu? Iya, karena Imam Syafi'i itu setiap surat itu diawali Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah. Kenapa di sisi lain ada menyebutkan 6.236, 34, 35, 6.232, 6233, 6234, 6235, 6236, berbeda pendapat. Itu menurut perhitungan qiraat Imam Hafaz. Beliau menghitung itu, menurut beliau itu tidak termasuk bacaan Bismillahirrahmanirrahim di pangkal surah. Dari 66666 betul, 6236, 6232, 62 berapa? 6230, 32 atau 36 ya? Itu menurut hitungan qiraat Imam Hafaz. Bapak Ibu sekalian, dari mulai Al-Fatihah sampai dengan Minal Jinnati wan Nas, di situ tidak ada menjelaskan satu kebaikan dibalas dengan satu kebaikan negatif. Minimal 10, bahkan sampai dilipat gandakan 700 kali lipat, sampai dengan Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala bagi yang siapa dia kehendaki. Tapi kalau satu kali berbuat buruk, ya, tidak ada balasannya, falahu jazaa'un illa mithliha. Satu kali perbuatan buruk, maka tidak ada balasannya kecuali satu perbuatan buruk itulah. Bapak Ibu sekalian, itulah Maha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini kita tentunya berharap terutama bagi diri kita ini tentunya dari hasil pendidikan madrasah ataupun tarbiyah di bulan Ramadan ini, kita harapkan di 11 bulan yang akan datang itu ada peningkatan, tentunya membekas dalam kehidupan sehari-hari. Makanya la'allakum tattaqun itu asal kata takun, hurufnya ada huruf ta, qa, waw, ya. Takwa itu waqa yakwi waqwa, yaqa fi'il madhi, yakwi fi'il mudhari, waqwa. Ya, kalau pengertian takwa secara global kita sudah tahu kalau garis besarnya imtithalil awamirillah wajtinabun nawahi, menunaikan atas segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kalau hurufnya ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Ta, apa sih makna ta itu hurufnya? Pertama, tanzihul qalbun. Wong yang bertakwa itu bersih, suci hatinya dari yang dia maksud, yang dia tuju, yang dia kehendak, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tujuan lain dia puasa, dia haji, dia umrah, dia ibadat kepada makan orang tua, kepada alma sama tetangga, kepada alma sama keluarga, lillah, karena Allah taala. Ada huruf qaf. Qaf itu kuwatul azmi ala tarkil ma'asi, kuat azamnya, cita-citanya untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Maksiat apa maksiat lahir, maksiat batin. Ya, namanya kita manusia tentunya tidak terlepas daripada salah dan khilaf. Tapi jangan dijadikan dasar landasan. Manusia juga wajarlah kalau salah. Janganlah tahu salah kira-kira lopang, jangan dimasuki. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kalian sekali-kali menjerumuskan diri kalian ke dalam jurang kebinasaan. Kira-kira tahu lopang, jangan dilewati. Jangan dimasuki, yang jauh menghindar. Bapak Ibu sekalian, lah tahu sopir di mabok turun terus meloi, kira-kira macam itu kan. Nah, jadi kita ini dijuk akal gunanya untuk mencerna
membedakan mana benar mana salah, tidak cukup dengan akal ini baik, maka itu ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Kemudian ada huruf taqwa, takwa, wiqayatin anil ma'asi, terpelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Kalau tadi dia ada azam cita-cita meninggalkan perbuatan maksiat lahir batin, ini ada dia yang namanya wiqayatin anil ma'asi. Wong yang takwa itu dia senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Ini kopiah kira-kira pantas gak kopiah ini ku bawa tempat nyokok di tempat organ tunggal, udah pantas. Aku juga sudah haji berapa kali lah tiap bulan. Air rasa tidak ada pantasnya kau di tempat karuan. Kira-kira macam itu Pak. Sebab kadang-kadang yang muda kami muda ini, yang ngomong awam ini, kadang-kadang ni kau yang dibucu. Wajib itu lagi masih dalam Jawa bertunggal di sana ni. Nah, jadi patutkan Pak. Jadi kami yang muda ni kalau tutup, elok baik. Kira-kira macam itu. Kemudian ada huruf ya, yakin, takwa, yakin, takwa, yakin akan janji Allah Ta'ala. Inna Allah la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak pernah mengingkari janjinya. Dan janji Allah itu pasti tepat. Janji manusia sering meleset. Siapa yang berharap bergantung dengan makhluk, dengan manusia, siap-siaplah dia akan kecewa. Tetapi siapa yang dia menggantungkan hidupnya hanya kepada Allah Ta'ala, yakinlah dia tidak akan pernah kecewa. Nah, maka itu kita dianjurkan di bulan Ramadan ini, di penghujung akhir nih. Di sini ada hadis yang mengatakan, "Idza kana akhiru lailatin min Ramadan," apabila masuk di penghujung akhir, detik-detik malam-malam terakhir di bulan Ramadan, bakatis samawati wal malaikah, menangislah langit dan menangislah bumi, dan malaikat menangis. Langit menangis, bakatis samawati wal ard, 7 lapis langit nangis, 7 lapis bumi menangis. Wal malaikah, malaikat juga menangis. Kenapa mereka menangis? Musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan menimpa suatu musibah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa menimpa musibah? Karena Nabi khawatir dengan berakhirnya Ramadan, maka berakhir juga mereka tilawah Al-Quran. Dengan berakhirnya Ramadan, maka berakhirlah mereka aktivitas ibadah sebagaimana biasa mereka lakukan di bulan Ramadan. Subuh tidak muncul lagi, maghrib tidak jengokan lagi, isya tidak nampak lagi, zuhur sudah dekati lagi, asar ujung-ujung hewan selama-lamanya. Alhamdulillah negara sedih. Musibatan li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah. Qila ayyu musibatin ya Rasulullah? Musibah apa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya dhahabu Ramadan, yakni berlalunya bulan Ramadan. Kenapa sampai berlalu di bulan Ramadan itu merupakan musibah? Lianna da'wat fihi mustajabun, karena cuma di bulan Ramadan itulah doa kabul cepat. Cuma di bulan Ramadan itu doa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti di bulan-bulan yang tidak kabul, tapi lebih cepat dikabulkan itu di bulan Ramadan. Wassadaqatu maqbulah, dan sedekah-sedekah yang kita sedekahkan itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ya. Baik besar ataupun kecil, baik nampak ataupun tersembunyi, wasri wal alam, langsung Allah Ta'ala terima. Wal hasanati mudha'afah, dan perbuatan baik setiap umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Wal adzaba madfu', dan kemudian siksa-siksa azab itu di-stop. Bahkan para ulama lain mengatakan, itulah keistimewaan di bulan Ramadan itu Bapak Ibu. Uang yang ada di alam kubur di bulan Ramadan itu dia di-stop dulu siksanya.
kecuali wong kafir. Kecuali wong kafir. Kalau wong Islam kemudian di bulan Ramadan dia siksanya di stop. Dengan sebab apa? Dihormati Ramadan, menghormati di bulan Ramadan. Nah di sini ada juga suatu kisah ketika Nabi SAW nak naik mimbar, beliau nak menyampaikan kedua khutbahnya. Beliau anak tangga pertama mengatakan amin, anak tangga kedua beliau mengatakan amin, dan pada anak tangga yang ketiga pun mengatakan amin. Kemudian para sahabat bertanya setelah khutbah berlalu, ya Rasulullah, engkau tidak ada biasa-biasa yang mengatakan amin 3 kali, tapi hari ini kenapa engkau begitu naik mimbar engkau mengatakan amin 3 kali? Apa kata Nabi? Atani Jibril alaihi salam, datang kepada malaikat Jibril, dia berkata, apa kata malaikat Jibril? Syaqir abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfir lahu. Celakalah setiap orang yang dipertemukan pada bulan Ramadan, uang yang diunjuk umur panjang, pacak ketemu dengan bulan Ramadan, bisa berinteraksi di bulan Ramadan, pacak beribadah di bulan Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan kesempatan mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala di bulan Ramadan, maka aku pun mengatakan faqala amin, aku mengatakan amin. Kalau bahasa kitanya, ya Muhammad, aku berdoa, kau aminkan. Maka ketika itu malaikat Jibril berdoa, ya Allah, enjauhlah kebinasaan, kecelakaan, terkutuklah kalau bahasa kitanya. Siapa mereka? Setiap mereka yang diinjak kesempatan dipertemukan pada bulan Ramadan, tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala amin, faqultu amin, aku pun mengatakan amin. Dan yang kedua, di anak tangga yang kedua, malaikat Jibril berdoa. Apa kata malaikat Jibril? Syaqir abdun adrak, syaqir abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah bagi seseorang yang dia menjumpai kedua wong tuanya yang masih hidup, tapi hal itu tidak pacak menyebabkan dia pacak mendapatkan ridhonya wong tua yang bisa menyampaikan dia ke surganya Allah Ta'ala. Dengan kata lain, ini anak dia tidak dapat restu dan ridho dari wong tuanya, padahal wong tuanya masih hidup. Justru yang dia lakukan, dia berbuat suhtil walidain, dia celaka sama bapaknya. Naudzubillah dari, maka dia didoakan oleh malaikat Jibril supaya dia mendapatkan kecelakaan, kebinasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka aku pun mengatakan faqultu amin, aku mengatakan amin. Jadi kita lihat ada tradisi mode yang anak nemui wong tua, yang anak nemui wong tua yang lagi hidup. Ustaz, sikap itulah wong tua aku dekati lagi. Itulah namanya tradisi mode. Mode ini kan balik kampung halaman. Sebenarnya uang kalau balik kampung halaman senang tak Pak Gregor? Senang. Kita di dunia ini merantau. Sebenarnya hakikatnya merantau dari alam arwah transit ke alam rahim. Jadi kurang 9 bulan 10 hari dan kita ada di alam dunia. Dan pasti siap atau tidak siap kita akan masuk ke fase berikutnya, keempat, alam kubur, barzakhul la yabghiyan. Nah, di kubur inilah penentu ketika dia nak mati kakek, penentu dia apakah dia akan mendapatkan nikmat, apakah dia akan mendapatkan azab. Ini penentunya. Dan fase-fase berikutnya ada alam kehancuran hari kiamat dan ada alam ba'ats kebangkitan dan lain sebagainya. Masih banyak fase-fase yang akan kita lalui. Nah, ketika kita balik kakek, maksudnya balik menghadap Allah, wa inna ilaihi raji'un, tentunya kita juga harus senang bangga balik kampung. Kalau lagi pintu balik kampung, celakalah bagi wong yang ketika dia balik kampung dia
dia tidak disenang auto dari. Nama itu juga kebiasaan kita, tradisi kita di balik kampung. Yang punya wong tua minta doa restu sama wong tua yang memang tak baca dengan sebab keterbatasan. Ada sesuatu paling baik pun, ibu, ayah mau kabar, minta maaf belum sempat datang, minta semua redonya, telepon dihubungin. Kalau sudah masih ada temuin, jangan kaget ada ketemu lagi, aduh nyesel seumur hidup. Tidak diseselan kita kalau untuk masih hidup, gak ada pacar ketemu lagi. Mumpung masih hidup, kalau pacar digaring. Jadi kalau sudah restu wong tua, insya Allah aman. Dan yang ketiga, ketika naik tangga ketiga, Nabi SAW juga mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doanya? Syaqiyun abdu dzukirta indahu falam yusalli alaih. Celakalah setiap orang yang apabila disebutkan namamu ya Muhammad, mereka tidak segera merespon berselawat kepadanya. Jadi kalau ada nama Nabi disebut di tengah keramaian, maka kita diajarkan untuk merespon dengan membaca sholawat. Apa sallallahu alaihi atau Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallu alaihi dan lain sebagainya. Sebab fa'innal bakhilul khasir, maka cukup dikatakan seseorang itu dia pelit, dia medit, dia ketabasa. La pelit, la medit, la ketabasa. Kalau dia mungkin nawi deci apa kentut digenggam. Fa'innal bakhil, maka sungguh dia wong yang pelit, yang medit, yang kikir. Siapa mereka? Setiap madzukirtu indahu falam yusalli alaih. Kalau disebutkan namamu ya Muhammad, mereka tidak segera merespon berselawat kepadamu. Fa'innal bakhil, itulah sesungguhnya wong yang paling pelit, wal khasir, dan orang yang akan merugi kelak di hari kiamat. Maka fakultu amin, aku pun mengatakan amin, kata Nabi SAW. Nah, kita jangan termasuk golongan wong yang demikian. Yang pertama dari wong yang mana? Wong yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Yang kedua, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan redha dan restu dari wong tua, karena ridallah fi ridal walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Dan yang ketiga, jangan sampai kita termasuk golongan wong yang didoakan oleh malaikat Jibril. Siapa mereka? Mereka yang apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, mereka tidak segera merespon dan jawabnya dengan berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan tausiah subuh ini akan memotivasi semangat diri kita dengan tarbiyah, pelajaran ataupun pendidikan gemblengan di bulan Ramadan ini, akan mengajarkan diri kita menjadi insan yang lebih baik dari yang sebelumnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kita kesehatan, keafiatan, umur yang panjang untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala pertemukan kita kembali pada bulan Ramadan di tahun yang akan datang, InsyaAllah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Barangkali itulah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah Ta'ala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Belum tutup dengan doa, mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ya, sudah beri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Ustadz, satu, mengenai jamak perjalanan kita itu musafir. Apakah jamak itu berlaku hanya untuk pergi dan pulang? Selama kita di tempat situ tidak boleh kita berjamak. Satu. Kedua, yang saya ingin tanyakan lagi mengenai utang piutang. Utang piutang ini dalam hati kita, sudahlah. Dalam kita yang memberi utang dia, tidak usah lah, biar dia bayar. Tapi kita tidak sampaikan kepada dia kan, biarlah dia tidak bayar, tidak apa. Dan kemudian lagi bagi yang berpiutang tadi, berutang, apakah dia wajib juga untuk menanyakan, atau kita yang punya ini tadi wajib juga untuk menanyakan kepada dia, atau wajib dia punya
sudah habislah utang kita sudah. Menurut dia kan, menurut dia bahwa lebih utang pada kita berutang ya pada kita dia tidak ada lagi sudah habis utang kita. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Di pertanyaannya tentang jamak. Jamak ini ada jamak bil matar, ada jamak dengan sebab turun hujan. Tidak harus jarak tempuhnya 84 kilo. Tapi ada jamak qasar. Qasar itu meringkas takdim itu dahulu atau takhir, disebut dengan jamak takdim atau jamak qasar. Kalau dia sholat jamak qasar meringkas 4 jadi 2, digabung dalam satu waktu zuhur ke asar atau asar ke zuhur. Kalau zuhur ke asar itu namanya jamak takdim. Kalau dari asar ke zuhur itu namanya jamak takhir. Qasar meringkas 4 jadi 2. Itu jarak ditempuh perjalanan kalau dia berjalan kaki sehari semalam. Kalau naik kendaraan seperti motor, mobil, termasuk pesawat, karena pesawat dia sudah termasuk canggih, itu 84 kilo. Indah Syafi'iyah keluar dari tempat mukim. Dan itu berlaku ketika dia keluar saja dari tempat mukim. Misalnya mukim sini nih, mukim di sini, diam ya, kasih tempat di sini. Ketika dia keluar lebih kurang 85 kilo, dia kemana Pak ya? Berapa menit? Mulai ini. Nah, sudah masuk lebih kurang, kan pada tingkat tuh lebih kurang berarti sekian kilometer misalnya. Kapan sudah misalnya di mulai ini taruh 85 kilo, maka sudah berlaku sholat jamak takhir dan jamak takdim. Apakah berlaku setelah kembalinya? Limitnya 85 kilo sampai ke rumah kita. Nah, kalau dari sebelum perbatasan tadi, balik itu masih boleh, ya, batas tadi. Tapi kalau sudah lewat dari masa 80 sudah tidak masuk lagi, kurang 8. Kalau Imam Hanafi dia 90 berapa kilo. Kalau Imam Hanafi. Dan musafir ini Pak cuma berlaku salah satu laili wan nahar, 3 hari 3 malam. Itu musafir maksimal 4 hari. Ya, maksimal 4 hari. Kalau sudah lewat ini, itu namanya bukan musafir lagi. Maksudnya rukhsah keringanan di sholat, itu dia sholatnya seperti biasa. Kalau lewat maksimal 4 hari, lewat dari 4 hari, maka sholatnya tidak dijamak lagi, tidak dikosor. Itu satu. Ada jamak bil matar dengan sebab turun hujan di dalam kitab Safinatun Najah atau dalam Kasyifatus Syuja, itu syarahnya juga dijelaskan. Misalnya nih, terjadi hujan yang cukup lebat, misalnya terus ada orang lewat sholat dari sini, waktunya pendek, baik maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Kalau kerja di luar takut isya kita kejar, terus hujan banjir pulau, boleh dibuat jamak. Jamak itu bukan qasar, bukan meringkas, Yang 3 tetap 3 maghrib, yang 4 isya tetap 4. Dilakukan dalam satu waktu. Bisa di maghrib, bisa di isya, tergantung situasi dan kondisi. Cuma dijar dibuat karena kurang kadang-kadang minimnya pengetahuan kita. Itu boleh dibuat, boleh. Yang muat itu bukan sekitar uang lingkungan sini, bukan. Uang yang datang, uang yang keluar. Ya, uang yang keluar dari lingkungan mungkin di sini. Dia tidak kata pelindung dari hujan seperti yang mobil. Kalau mobil tidak laku, aman jadi jalan dalam perjalanan motor dan lain sebagainya. Kalau dia pakai pelindung tentu tidak berlaku. Dan bukan uang yang mayoritas tinggal sini, uang luar. Sehingga dari sini itu namanya sholat bil matar, sholat jamak dengan sebab terjadi hujan, badai, termasuk banjir, itu boleh. Terus lagi pertanyaan yang kedua tadi, utang. Uang yang menghutangi wajib menagih maksimal 3 kali. Ini dia 3 kali maksimal. Cuman kadang-kadang Pak Maya karena selalu yang diutangi. Dia tahu lagi dia nggak marah apa loh. Awal yang berutang. Iya Pak, ini fakta kejadian Pak. Kayaknya ini. Kita baik-baik. Ayo utang kamu tuh ingat ke. Ini 10
tugas kita lagi maksimal 3 kali itu dia. Jangan sampai kayak dia salah, tidak salah. Tugas orang yang berhutang, tugasnya itu dia berusaha semaksimal mungkin untuk membayar atau dicicil. Kalau dia tidak bayar, salah dia lagi. Nafasul mu'minina mu'allaqun bidainihi hatta yuqda anhu. Sahih Muslim. Ruh jiwa seorang mukmin dia terikat dengan hutangnya. Bahkan Nabi SAW pernah tidak mau menyolatkan wong yang mati syahid berhutang. Nabi tidak menyolatkan. Ketika dijaga sama sahabat, baru Nabi kena menyolatkannya. Artinya wong mati syahid baik belum masuk surga, sehingga dilunaskan hatta yuqda anhu, sehingga dilunaskan hutangnya, baru dia baca terbebas masuk dalam sangkar, dalam penjara kasarnya itu. Kalau kita punya hutang walau 5 perak, 5 piang, zaman mungkin lagi muda dulu, ingat tak? Makan pempek 5 atau 3 makanannya tapi pada hidup cukup. Temuilah uangnya, temuilah uangnya, kita putih gitu. Tidak nanti lagi, Ustaz. Tak nanti lagi untuk main keluarganya. Tak nanti lagi juga. Sudah ada dalilnya, Pak. Agama itu mudah, tapi jangan dibuat mudah, jangan juga dipersulit. Ustaz, zaman aku dulu tak nanti lagi uangnya. Jadi keluarganya, tak nanti lagi keluarganya. Mudah. Berapa nilai emas waktu itu? Nilai emas waktu itu berapa? Maka harga kalah dengan emas di waktu sekarang ini. Sama ke dia. Misalnya duit ini. Tapi ingat deh, yang kita pinjam itu tuh misalnya kalau dia emas. Kalau emas nilai sana sama dengan emas nilai sini. Tapi kalau pinjam duit, tetap duit, pinjam duit, balik duit, pinjam emas, balik emas, tak balik, pinjam emas, balik duit, tak boleh. Baik juga sebaliknya, riba lagi. Kita bayar, Bapak Ibu sekalian, boleh masuk ke masjid, minta ke masjid, atau kita sedekah sampai ke miskin. Ya Allah, aku niat dulu pernah ngambil barang sebulan, ya Allah, aku lihat bayar utang. Sekarang tak ada lagi dia. Sampai dapat, insya Allah sampai. Satu dalilnya, wa ajbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, imbangilah perbuatan buruk dengan yang baik. Itu perbuatan baik akan menutup perbuatan buruk dengan sendirinya. Itu dalil pertama. Dalil kedua, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala pekerjaan itu harus dengan niatnya, dan segala pekerjaan itu dinilai dari apa yang diniatkan. Maka insya Allah sudah menutupi yang demikian. Jadi kita Pak, jangan main-main masalah utang ini. Yang paling susah di utang ini, kaki kita di akhirat selalu nyari. Kalau dulu pernah berutang sama si anu, kirilah dulu. Belum selesai urusan kita. Contoh di penjara ya Pak, kalau kasus ini kok belum selesai, lengkap masih aktu ya. Jangan coba-coba. Tapi kalau selesai, insya Allah mudah segala urusan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya. Pertanyaan saya ini Ustaz, saya mengenai kenapa tahun dikali 10 bukan 12. Oh iya. Karena ada 2 bulan yang tidak boleh kita puasa, Syawal dan 10 Zulhijjah. Siap, oke ya, betul. Yang tidak boleh itu satu hari di bulan Syawal, kedua 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 ayam tasyrik. Siap. Jadi pasti. Itu diambil perumpamaan matematikanya aja, dikiaskan. Jadi kalau dia 1 bulan, artinya kalau 29 hari dikalikan dengan 10, ada 390. 390 kalau 1 bulan. Kalau dia 29 kali 10 berarti 290 hari. Itu nilai matematika seperti itu. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang muda-muda, peningkatan ibadah itu wajar karena dia tenaganya masih bisa bertambah. Tapi tidak dengan yang tua-tua. Peningkatan ibadah sulit karena terjadi penurunan kemampuan. Ya, jadi bagaimana upaya peningkatan ibadah bagi yang tua-tua, di mana tenaga yang makin berkurang dan bahkan
tidak bisa ke masjid lagi, dan banyak lupanya juga. Siap. Antara tua yang muda, yang tua ini banyak berkahnya, banyak makanan segar. Yang muda ini memang tenaganya lebih kuat, harusnya jangan kalah sama yang tua. Bagaimana dia cara meningkatnya yang umur yang tua? Meningkatnya itu minimal istiqomah, cukuplah dengan apa yang sudah ada itu dia pertahankan, itu sudah luar biasa. Dia pertahankan dengan apa yang sudah ada itu sudah luar biasa. Yang berat itu istiqomahnya, Pak. Percuma kalau dia meningkat, tahu-tahu turun lagi. Maksud peningkatan itu dalam arti kata dia tetap kontinu atas apa yang dia lakukan dulu di bulan Ramadan, sama seperti dia lakukan di bulan yang lain dia lakukan, sama seperti di bulan Ramadan dia lakukan. Itu maknanya peningkatan itu tidak harus kalau sudah dia subuhnya, sholat malamnya, tarawih witirnya, kalau biasa dia 3 rakaat dia buat 11, belum tentu. Termasuk istiqomah itu Pak, kontinu, itu sudah merupakan peningkatan yang luar biasa. Kenapa? Al-istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 keramat. Wallahu a'lam bishawab. Masih cukup? Ada satu lagi. Ya. Bisa tak buka? Terima kasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, puasa pada tanggal 1 Syawal hukumnya apa Ustaz? Yakin kita semua bahwa itu haram. Berarti kalau tadi kita bicarakan bahwa 1 Syawal pemerintah dan 1 Syawal beda, maka ada yang haram puasa. Itu juga kaitannya dengan informasi dari semua ustaznya atau memang ada hadisnya bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil. Artinya di Indonesia ini pernah terjadi 2 hari Lailatul Qadar itu datang. Karena malam ganjilnya berbeda-beda. Saya dengan tetangga berbeda, padahal sama-sama di PHDM ini tinggal. Jadi artinya simpulan kita yang awam ini, karena itu disampaikan terus bahwa Lailatul Qadar itu malam ganjil. Nah, ganjil yang mana itu Ustaz? Ganjil pemerintah atau ganjil Muhammadiyah? Seringkali kita mengatakan bahwa tidak usah dipersoalkan, padahal ini prinsip. Prinsip pertama adalah 1 Syawal haram hukumnya. Prinsip kedua adalah Lailatul Qadar tadi malam ganjil ditentukan Ustaz. Kecuali ya selama bulan Ramadan Lailatul Qadar datang. Tapi jika malam ganjil, berarti di Indonesia ini pernah 2 kali datangnya dan sekali kita melaksanakan puasa pada yang haram. 2 itu yang berbeda. Terima kasih. Ustaz, kita sebelum dijawab Ustaz, kalau prinsip itu harus prinsip pribadi, nggak boleh prinsip orang disamakan Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua Ustaz, di negara mana aja Ustaz, di negara mana aja itu harus pemerintah yang menentukan. Di dalam agama pun pemerintah harus tolong disampaikan. Terima kasih. Baik. Itulah ikhtilaf ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan umatku itu menjadi rahmat. Dan usah kita jauh-jauh Pak. Ya, 4 sahabat itu beda-beda pendapat. Ini ada cerita nih. Suatu ketika ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Abu Bakar melakukan witir 1 malam cuma 1 kali. 1 witir 1 kali. Sedangkan aku melihat Umar 1 malam melakukan witir 2 kali. Ini yang mana yang benar ya Rasul? Sementara Utsman mengikut Abu Bakar dan Ali mengikut Umar. Maka apa jawab Nabi? Yang dilakukan Abu Bakar betul. Begitupun Utsman.
Itulah bijak Nabi SAW. Kenapa Nabi menjawab betul? Abu Bakar orang yang lemah, sepuh. Dia cuma sanggup melakukan witir dalam semalam 1 kali. Bagaimana dengan Umar? Begitupun dengan Ali. Umar orang yang kuat. Begitupun dengan Ali. Dia melakukan witir 1 malam 2 kali. Ini maknanya apa maksudnya? Jadi ini ada istilah perbedaan. Itulah bijak Nabi SAW itu tidak memutuskan kamu sudah macam ini, harus macam ini. Agama itu sebenarnya mudah, tapi jangan juga dibuat mudah, jangan juga dipersulit. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Karena keterbatasan ilmu kita ini berbeda dengan ilmunya Allah. Kadang-kadang sebelah sini hujan sama tidak. Apa tadi dibawanya tetangga sebelahan, yang malam Lailatul Qadar, yang malam lain beda. Ya. Karena apa? Berbeda prinsip, berbeda pandangan, berbeda mazhab, berbeda pendapat. Nah ini. Jadi kita ini harus saling memang kita ini Pak susah diatur. Kalau saja jauh kita ini kadang-kadang dengan peraturan tidak taat gitu. Ya. Susah diatur, cuma dalam ngatur paling pintar. Nah itu gitu. Diatur susah, tapi ngatur paling pintar. Kalau masalah malam-malam ganjil betul, karena hadis Nabi di situ dijelaskan kalau Lailatul Qadar itu taharrau Lailatul Qadri fil witri min al-ashril awakhir min Ramadan. Kejarlah oleh kalian pada malam Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil fil witri min al-ashril awakhir Ramadan, dari 10 terakhir di bulan Ramadan. Pertanyaannya, apakah ganjil dari versi pemerintah? Apakah ganjil dari versi Muhammadiyah NU? Memang itulah tadi kita kadang-kadang beda paham. Contoh lagi Pak, contoh nih, maaf ya, parah gitu ya. Tidak setiap yang ada di Mekah itu dari kerucukan, tidak baca. Karena apa? Beda. Hilal di sana antara terbit sama terbenam. Matahari terbenam, bulannya terbit, bulan terbit tidak sama. Dia di Mekah sana Timur Tengah, dia nampak hilalnya lebih cepat ketimbang dengan itu di sini di wilayah Asia. Kadang-kadang kita belum puasa sini sampai puasa sudah. Itu juga lebaran. Apalagi ketika penetapan hari Arafah. Patokan Arafah itu kita puasa sunnah harus wukuf di Eropa. Betul, itu kalau wilayah sana. Tapi kalau wilayah sini ya tidak baca. Karena beda waktu 4 jam itu sama Arafah. Jadi memang susah memang. Kalau kita ini dangkalnya ilmu kita ini, karena kita ini ilmu menurut biasa kita beda menurut ilmu Allah Ta'ala. Jadi dari versi yang mana yang menurut kita yakini itu. Versi yang mana kita meloi, yang kita yakini melok pemerintah. Kalau melok dari bukan pemerintah. Yang penting jangan kaget sana melok, sini melok, naik jangan. Yang penting kita berprinsip yang sunnah. Iya. Satu salah itu punya apa? Betul. Nah, sekarang kalau 2 itu gimana kita mau? Apakah yang harus kalau yang sunnah silakan aja. Ya siap. Ustaz, tunggu dulu. Sebelum Ustaz jawab. Bukan, saya belum jawab tadi Ustaz. Kita ikut pemerintah dalam agama atau ikut masyarakat? Ini yang belum dijawab Ustaz. Dan dalam agama kita disuruh ikut siapa Ustaz? Itu aja Ustaz. Ya, saya belum jawab. Ya, jadi dari versi pemerintah, memang pemerintah ini kan pemerintah itu kan yang menentukan dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Dan juga pemerintah itu dia melibatkan dari orang-orang yang ahli di bidangnya. Tapi itu juga tidak menyalahkan orang yang baca berijtihad yang punya ilmu. Inilah berbeda pandangan, berpendapat. Itulah ya Allah agama di luas sebenarnya. Yang penting kita ini jangan kecil. Cuma kalau intinya kalau puasa di hari Syawal itu tetap haram Pak. Ya. Kalau puasa di hari Syawal lebaran pertama tetap haram. Makanya juga tadi kalau dia melok dengan cara paham yang seperti misalnya saudara kita Muhammadiyah
berarti dia ke Muhammadiyah. Salah tak kita? Itu kan pandangannya. Boleh. Tapi kalau kita bilang dengan pemerintah, misalnya nih akan terjadi perbedaan. Memang yang boleh macam ini itu hal yang sudah biasa. Di masa Nabi juga sudah biasa. Dalam arti kata perbedaan pendapat ini sudah terjadi di masa Nabi SAW. Cuma kalau untuk Syawal tetap hukumnya haram kalau dia meyakini itu hari itu di bulan Syawal, 1 Syawal tetap siapa nak NU, nak Muhammadiyah ke, nak Wasliyah ke, kalau jatuhnya hari itu mereka yakini 1 Syawal maka hukumnya haram. Itu berarti Allah a'lam bishawab. Terima kasih dulu. Lebih kurang mohon maaf pada Allah Taala, kami mohon ampun yang setinggi-tingginya. Belum tutup dengan doa, Bapak Ibu sekalian.